Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawas. Tim saya 4012/112/1. Saya berasal dari kelas hukum 1D. Pada hari ini saya akan menjelaskan masing-masing periode dalam perkembangan hak asasi manusia internasional dalam sejarahnya. Sejarah hak asasi manusia berasal dari teori hak kodrati. Teori tersebut menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena manusia. Artinya, meskipun setiap manusia terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda, baik dari warna kulit, warga negaraan, jenis kelamin, mereka memiliki hak yang sama sebagai manusia. Begitupun sebaliknya, sejahat apapun manusia, mereka tetap memiliki hak yang sama sebagai manusia. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori kodrati yaitu John Locke. Ia mengatakan bahwa manusia dikaruniai oleh alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan hak kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara. Pemikiran tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial. Apabila pemimpin di suatu negara mengabaikan tentang kontrak sosial tersebut, maka rakyat di negara tersebut berhak menurunkan pemimpinnya. Pemikiran John Locke mengenai gagasan hak kodrati dan kontrak sosial memiliki dampak terhadap revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis di abad ke-17 dan abad ke-18. Hak-hak kodrati memiliki peran dalam penyusunan landasan bagi suatu sistem hukum nasional. Namun, dalam penerapannya, hak-hak kodrati terus meluas cakupannya, tidak terbatas pada hak sipil dan politik. Kini hak-hak tersebut menyebar pada tuntutan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama, periode pra sampai perang, periode pasca Perang Dunia II, dan periode kontemporer. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang hak asasi internasional dalam setiap periode tersebut. 1. Periode pra-perang. Sebelum abad ke-20, perlindungan hak asasi manusia secara internasional masih sangat terbatas dan seringkali tergantung pada kebijakan negara individual atau perjanjian bilateral. Namun, beberapa tonggak penting dikenali dalam periode ini. Abad ke-19, sering dengan munculnya ide-ide tentang hak-hak individu, beberapa perjanjian internasional mulai membahas perlindungan hak-hak tertentu. Misalnya, Konvensi Jenewa tahun 1864 menetapkan aturan dasar mengenai perlakuan terhadap tentara yang terluka di medan perang dan memperkenalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Abad ke-20, munculnya organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Setelah Perang Dunia I, menandai langkah awal menuju perlindungan hak asasi manusia secara sistematis. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa memiliki beberapa upaya untuk menangani masalah hak asasi manusia, efektivitasnya terbatas dan banyak tantangan yang dihadapinya. 2. Periode pasca Perang Dunia II. Periode ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam pengembangan kerangka hukum dan institusi untuk perlindungan hak asasi manusia. Beberapa peristiwa dan inisiatif kunci adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR dikeluarkan pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB. UDHR adalah dokumen penting yang merangkup hak-hak dasar yang harus dilindungi di seluruh dunia. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi-konvensi PBB setelah UDHR, berbagai konvensi dan perjanjian internasional diratifikasi, termasuk Konvensi Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICCR pada tahun 1666 yang bersama-sama membentuk Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Manusia. Pembentukan pengadilan internasional seperti Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia atau ICT dan Pengadilan Internasional untuk Rwanda atau ICTR didirikan untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik-konflik besar. Ini merupakan langkah penting dalam penegakan hukum internasional terkait hak asasi manusia. Yang ketiga, periode kontemporer.
Pada periode ini, perlindungan hak asasi manusia semakin terintegrasi dalam sistem hukum internasional dan semakin melibatkan berbagai aktor global. Peningkatan kesadaran dan aktivisme masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah atau NGO semakin berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, serta dalam mengawasi pelanggaran hak di berbagai negara. Perjanjian dan konvensi baru, berbagai konvensi tambahan seperti Konvensi tentang Hak Anak atau CRC dan Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW, mengatasi isu-isu spesifik terkait hak asasi manusia. Keterlibatan dan akuntabilitas global, pengadilan internasional termasuk pengadilan kriminal internasional atau ICC semakin berperan dalam menegakkan hukum internasional dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara keseluruhan, hak asasi internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa dengan kemajuan besar dalam merumuskan, mengadopsi, dan menegakkan standar hak asasi manusia yang lebih komprehensif dan universal. Berikut adalah contoh penting dalam sejarah hak asasi manusia internasional. 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Dokumen ini mengatur hak-hak dasar yang harus diakui dan dilindungi di seluruh dunia, seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi. 2. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1965. Konvensi ini ditunjukkan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan memastikan kesetaraan hak untuk semua ras. 3. Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989. Dokumen ini mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dan eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. 4. Konvensi tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990 menjamin hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka, seperti hak untuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum. 5. Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia tahun 1963 dan Pengadilan Internasional untuk Rwanda tahun 1994. Kedua, pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik di bekas Yugoslavia dan Rwanda. 6. Mahkamah Internasional tahun 1945. Mahkamah ini dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan memberi nasihat hukum, termasuk masalah hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Contoh-contoh ini menunjukkan upaya global untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan standar keadilan internasional. Berikut penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu sekalian. Mohon maaf jika saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya mengakhiri penjelasan dari ini, mungkin ada sedikit pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup penjelasan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.